Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gibraltar Aldebran Abdallah DJ, biasa dipanggil Gibral. NIM saya 1203230033. Saya berasal dari Prodi Informatika, kelas IF 0302. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan maritim di Indonesia. Pengertian maritim dan kondisi maritim di Indonesia. Maksud dari maritim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan laut atau perairan, seperti berbatasan dengan laut, hukum laut, perdagangan laut, hingga pelaut. Dan kondisi maritim di Indonesia cukup baik karena berdasarkan kondisi geografisnya sendiri, negara ini terletak di antara dua samudra dan laut yang cukup potensial, sehingga dapat memanfaatkan letak geografis yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan sektor ekonomi negara. Indonesia sebagai negara maritim atau negara agrasi. Indonesia sebenarnya lebih tepat disebut negara maritim. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan. Memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 kilometer. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pidatonya pada National Maritime Convention tahun 1963, Presiden Soekarno mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, dan negara damai, Indonesia harus dapat menguasai lautan. Jadi ini lautan Indonesia. Ada Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Banda, ada Laut Timur, Laut Flores, Laut Jawa, ada juga Samudra Indonesia, dan Laut Bali, Laut Sawu, ada lagi Laut Alor kayaknya tuh. Luas perairan Indonesia, luas wilayah berdaulat terdiri dari zona tambahan seluas 270.000 km persegi. Zona ekonomi eksklusif 3 juta kilometer persegi. Landasan kontingen seluas 2.800.000 kilometer persegi. Luas perairan Indonesia 6.400.000 kilometer persegi. Luas NKRI atau daratan ditambah sama perairan itu seluas 8.300.000 kilometer persegi. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan perairan. Potensi ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, perdagangan, pariwisata bahari, dan industri kelautan. Ini bisa kita lihat di gambar ini, potensi kekayaan laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang negara kepulauan. Jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia. Ada minyak bumi, garam, ikan, tumbuhan laut, mutiara, terumbu karang. Apa keuntungan menjadi negara maritim? Laut bisa digunakan sebagai roda perekonomian, sebagai media perhubungan, transportasi, dan perdagangan. Itu poin pertama. Poin kedua, bisa mempertegas hukum kelautan untuk membatasi gerakan kapal yang tanpa izin, sekaligus mengatasi masalah perikanan
dan perdagangan narkoba ilegal. Mampu mengembangkan militer kelautan. Kekuatan maritim memegang peranan penting untuk menjaga kondisi geografis dan hidrooseanografi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha bidang maritim, meningkatkan pendidikan, latihan, riset, dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan. Pilar poros maritim dunia. 5 pilar kebijakan maritim yang perlu diperhatikan adalah budaya maritim. Yang kedua, sumber daya maritim. Yang ketiga, infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, diplomasi maritim. Dan yang kelima, pertahanan maritim. SDM sektor maritim. Perikanan tangkap atau nelayan dan ABK. Pelayaran niaga dan cruise, nahkoda, mekanik, dan lain-lain. Yang ketiga, marine offshore atau teknik perminyakan. Yang keempat, industri perkapalan atau teknik perkapalan. Yang kelima, bangunan lapas pantai atau teknik kelautan. Yang keenam, peneliti. Yang ketujuh, penyelam. 8, Coast Guard. Yang kesembilan, Angkatan Laut. Yang 10, budaya laut. Jadi ya kita bisa lihat gambar-gambar ini ada target kebijakan maritim dari Joko Widodo. Ya, Presiden dan Wakil Presiden lah, Jokowi JK. Ada pembangunan 100 sentra perikanan, ada juga illegal unre up, pemberantasan itulah. eh Apa ya? Ya itulah, mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing, peningkatan luas kawasan konservasi perairan, rehabilitas kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing, ada untuk best kultur praktis untuk komoditas-komoditas unggulan, mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan, meningkatkan produksi perikanan 2 kali lipat, 4-50 juta ton per tahun pada tahun 2019. Ada juga peta jalan kebijakan kelautan Indonesia menuju poros maritim dunia. Ada, bisa kalian baca sendiri, ada rencana aksi kebijakan kelautan 2021 sampai 2023. Ya, ini juga bisa kalian baca sendiri. Ya, selanjutnya ini the marine renewable energy criteria. Ya, saya kurang tahu juga. Bisa kalian search sendiri. Ini ocean energy, mungkin berkaitannya sama yang sebelumnya tadi. Perubahan silinitas, gradient, gradient, thermal, arus pasang surut atau gelombang laut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan menyediakan energi yang andal, berkelanjutan, dan hemat biaya. Ini seperti digambar contohnya Sabine Project. Karena ini bahasa Inggris, ya saya tidak terlalu lancar, baca sendirilah. Ya, yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi di bidang laut, ada pemanfaatan teknologi di bidang laut, ada Global Fishing Watch, kombinasi teknologi cloud computing dengan data satelit. Teknologi ini menyediakan pandangan global terhadap aktivitas penangkapan ikan di laut yang dapat dilakukan secara transparan dan online. Ada SEPA X, Robotic Ship,
Robot ini bisa menyedot sampah-sampah yang berada di laut dengan moncong penyedotannya. Alat ini diperkirakan mampu mengambil sampah hingga 150 ton. Ya, cocok sekali ini di Indonesia karena banyak sampah di lautan. Ada Biorok. Teknologi Biorok memanfaatkan listrik aliran rendah yang disalurkan ke struktur besi. Energi listrik akan menarik senyawa-senyawa kimia terlarut di laut seperti kalsium, karbonat, dan magnesium hidroksida ke permukaan besi sehingga terbentuk batu yang disebut biorok. Secara sederhana, teknologi biorok membentuk batu di laut menggunakan mineral dalam air laut. Inilah contoh dari biorok. Bisa kalian lihat. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada teknologi untuk menunjang misi keselamatan. Yang pertama ada KRI Rigel 9933. Jadi KRI Rigel ini adalah kapal bantu hidro oceanografi atau BHO terbaru TNI Angkatan Laut Indonesia yang dibuat di galangan Osea. Les Sables de Olonel, Prancis. Oh, ini kepanjangan dari Osea. Rigel diambil dari nama bintang yang paling terang dari rasi Orion. KRI Rigel 933 yang merupakan kapal oseanografi militer tercanggih se-ASEAN. Ini dibangun di Prancis. Jadi kalian bisa lihat di gambarnya juga walaupun agak buram ya. Ini fungsi ditugaskannya kapal ini, pemilik, teknologi apa saja yang ada di kapal ini, dan misi SAR-nya. Ada Burunajaya 1 adalah salah satu bekas kapal perang TNI AL, jenis kapal pemetaan atau penyelidik yang bertugas untuk pemetaan wilayah-wilayah di Indonesia. Kapal ini pertama kali dibuat pada tahun 1989. Kapal ini kini telah kembali ke BPPT karena kerjasama BPPT dan TNI AL telah berakhir. Jadi bisa kalian lihat di gambar juga ini fungsi pemilik ditugaskan, kapan ditugaskan kapal ini, teknologi yang ada di kapal, dan misi SAR-nya. Yang selanjutnya ada KRI Spica atau Spika ini bacanya. 934 adalah kapal bantu hidro oceanografi kedua milik TNI Angkatan Laut Indonesia yang dibuat di galangan Osea Les Sables de Olone, Prancis. Setelah sebelumnya KRI Rigel 933 selesai dibuat, Spica diambil dari nama bintang yang paling terang pada rasi bintang Virgo. Dan begitu saja untuk video kali ini. Saya Gibral. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Gibral. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.